Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Hajah Sri Hartati Sugio Saputro, seorang penggagas paguyuban PKK Daerah Istimewa Yogyakarta, akan berbincang-bincang tentang rentang kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik Ibu ya. Alhamdulillah Bu, hari ini kita dalam rangka mengisi podcast Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Temanya yaitu rentang kehidupan. Ibu kalau tidak salah usia 88 tahun Ibu. Ya, jadi saya lahir 22 Maret tahun 37. Wah, luar biasa Ibu. Ya, Selama rentang kehidupan Ibu banyak step 1, 2, 3, 4 apa saja yang Ibu fokuskan dalam rentang kehidupan Ibu? ya. Dalam perjalanan hidup saya sampai detik ini tentu saja masa saya kecil. Kemudian masa saya berumah tangga. Iya, iya. Masa saya mengasuh anak. Iya, 6 orang. iya. Dan semuanya itu baik fisik maupun materi saya usahakan untuk mereka semuanya. Iya. Ya. Jadi saya lahir di Klaten. Iya. Dengan ayah saya sebagai guru juga. Iya. Saya pun Guru. Iya, iya. Saya sekolah guru. Guru ya Bu. Saya jadi guru di Klaten. Klaten ya Bu ya. 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 Dalam saya menjadi guru itu saya sudah sebelum berumah tangga nikah dengan Bapak Sugio. Ya. Tahun 56. 56 ya Bu ya. Ya, 18 November 56 itu menjadi guru. Tetapi setelah saya mempunyai anak 2 orang, jadi kakak Krisnani, Riani Wikaningrum dan Rio Suprobo, itu saya pada waktu menjalankan tugas guru, itu saya tidak tenang kalau hanya diasuh oleh pengasuh anak saya. Akhirnya tanpa disuruh oleh Bapak Sugio, saya bilang saya lebih baik mengasuh anak daripada mendapat gaji guru, tetapi pikiran saya tidak tenang. Iya, iya. Terutama kalau anak-anak saya sakit. Iya. Maka saya putuskan untuk keluar jadi guru. ASN pada saat itu Ibu? Iya. Tetapi saya keluar karena belum masa pensiun, saya pun tidak mendapat pensiun. Iya. Nah, dari Klaten, kemudian saya pindah di Jogja ini, ya di rumah ini. Rumah ini adalah rumah dinas Bapak Sugio Saputro. Pada waktu itu Bapak Sugio Saputro bekerja di Dinas Kesehatan DIY. Dan
rumah ini adalah rumah dinas yang berarti didirikan oleh Departemen PU. Tapi tanahnya adalah tanah kesultanan. Iya. Jadi statusnya rumah itu sudah saya beli dari PU, tetapi tanahnya tanah kesultanan. Iya. Berarti Magersari. Magersari. Ya. Begitu Ibu. Iya. Nah, terus setelah anak saya yang ketiga Lahir. sudah di Jogja ini. Iya. Yang sekarang anak saya yang ketiga itu di Swiss. Iya. Dengan suaminya. Iya. Anak saya yang kedua, Priyo Suprobo di Surabaya. Dia kerja di ITS. Iya. Yang pertama, Riani Wikaningrum, dokter, tapi juga di Jakarta dengan suaminya. Ya, Ibu. Dalam rentang begitu padat Ibu sebagai ibu rumah tangga akhirnya ya. Iya. Setelah berhenti dari mengajar ya Bu, Ibu mengorbankan untuk karir lalu masuk ke dalam dunia rumah tangga. Tetapi Ibu tidak diam kan, kalau nggak salah Ibu berusaha ya. Jualan segala macam itu. Iya. Monggo Bu, diceritakan Bu, bagaimana? Saya itu berpikir, kalau saya cari uang jadi guru, meninggalkan rumah, saya nggak mau lagi. Pertimbangan saya untuk anak-anak terbengkalai gitu. Maka saya berusaha cari uang untuk membantu kebutuhan keluarga di rumah. Iya. Lah pada waktu itu saya di sini banyak anak-anak kos. Saya jual beras. Saya beritahukan kepada anak-anak kos, kalau kamu beli beras, nggak usah ke mana-mana, saya sediakan. Pada waktu itu gula pasir itu terbatas, dijual tidak boleh bebas. Akhirnya saya jual gula pasir. Itu berjalan dengan normal. Karena suami saya itu pegawai negeri, yang juga saya sebagai anggota Dharma Wanita seksi usaha. Saya beli bahan-bahan seragam Dharma Wanita. Saya hubungi dengan unit-unit Dharma Wanita untuk saya jual. Akhirnya, tapi dari rumah pergi ke Solo, ke Pasar Klewer. Jadi untuk cari ya. Terus saya kan punya anak juga sekolah di SD, di SMP, butuh seragam. Saya hubungi guru-guru untuk beli seragam ke saya. Jadi usahanya berkembang. Berkembang. Setelah itu saya jualan batik. Dari batik sudah banyak istri-istri bupati sama dengan langganan. Itu kalau beli batik di sini, di sebelah sini, makanya ada itu gambar batik yang teralisnya itu saya gambar batik. Terus habis itu sudah, sekarang apalagi saya bilang itu.
akhirnya setelah beras, batik, Setelah akhirnya saya kue. kue juga. Kue. Tapi yang jelas saya yang terakhir itu jual emas berlian. Itu yang Ya, dari mana Bu idenya itu Bu bisa Nah. begitu Bu? itu saya punya teman Bu Widodo Heeh. yang ayahnya itu pengrajin dari Kota Kota Gede. gede ya. Terus saya beli macam-macam yang artinya harus saya rakit untuk jadi perhiasan. Ya termasuk ini Gelang apa ya kalau ya ya. dari Mutiara ya. mutiara. Mutiara. Sampai sekarang mutiara yang belum saya ikat itu masih banyak. Jadi Siapa yang akan mewarisi itu Bu? Kan dari anak sekian banyak yang tertarik dengan dunia usaha itu siapa Bu? kelihatannya kok nggak ada ya. Kan sayang Bu, saya bilang kepada Bu Kris, Mbak, Ibu itu kan mental usahanya yang nurun siapa ya? Sayang loh ya. Kalau nggak diwariskan sayang gitu. Saya bilang kayak saya juga Bu, apa aja kan digarap kan? Ya, bukan hanya mengajar jadi macam-macam. Iya, iya. Jadi nggak berhenti gitu. Iya, iya. Nggak berhenti Iya. dari mulai di bank, dari Iya. mulai usaha apa saja, Iya. batik ya, buku. Iya. Ya apa saja Bu, beras, kafe segala macam Bu. Bikin kue, bakpia saya Bu. Jadi jadi mental usaha itu jangan padam kan Bu, sayang Iya, rasanya. Iya, iya. Nah Ibu, siapa yang dibidik Bu? Cucu? Kelihatannya tidak ada. Tidak ada, sayang Bu. Anak saya rasanya tidak ada yang bakat dagang. Termasuk Krisani. Iya memang sulit Bu. Iya. Sulit mencari bibit Iya. yang mental berdagang ini karena mentalnya resiko tinggi kan. Iya, iya. Kalau rugi kan resikonya tinggi. Iya, iya. Yang seperti saya lakukan Bu. Iya. Gimana Bu kalau nggak ada kadernya Bu? Ya. Rentang kehidupan yang panjang Bu. Ibu juga tahu bahwa itu penting. Bermanfaat hidup ini kan. Walaupun Iya. apapun profesinya jangan melihat profesi tinggi atau rendah. Tetapi manfaatnya kan Bu. Tapi mereka itu kelihatannya tidak ada yang berminat dagang. Ibu nggak pernah berbicara tentang hal ini? Tidak, karena melihat bakat mereka tidak ada. Oh. Atau ibu tidak mengasah mereka ke arah itu? Kelihatannya ya tahu kalau ibunya itu dulu begini-begini. Iya. Tapi tidak ada yang berminat dan bergerak. Jadi semuanya ke arah bapak semua ini modelnya. Jadi pegawai. Aransemen kehidupan manusia itu kan aneka ragam Bu ya. Ya, Salah satu yang paling menopang ekonomi keluarga itu salah satunya UMKM. Nah itu kan digalakkan oleh pemerintah UMKM. Ya, ya. Supaya kita tidak kesulitan Bu. Karena kalau ngandelin gaji Bu, sulit Bu. Nah bagaimana peran daripada seorang perempuan yang sangat bijak kepada keluarga. Itu jangan sampai padam kan Bu. Pencerahan. Mestinya begitu Bu. Nah ini saya gali nih Bu, maaf Bu. Saya menggali bahwa peran perempuan itu sangat tinggi nilainya. Ya. Dia menopang kebolongan-kebolongan yang tidak didapati dari pihak suami kadang-kadang. Ya, ya. Nah ini jangan sampai padam kan Bu. Ya. Bagaimana Bu menurut Ibu? Pelita Ibu ini jangan padam kan Bu? Ya. Semoga saja mereka amin dapat memetik buah apa yang telah Ibu ya tanam. telah saya Ya. lalui. Ya. Sebab saat ini dari 6 anak Ya. sudah punya cucu 15. Luar Termasuk biasa. Fajar. Ya. Cicit saya 11. Saya saat ini ada cucu saya 2 orang yang sedang hamil. Iya, iya. Insya Allah nanti tahun ini cucu saya cicit. Cicit. Ya, cicit saya tambah 2. Jadi 13. Waduh, luar Semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka diberikan
diberikan kesehatan dan sehat semuanya. Sampai sekarang mereka masih sekolah semuanya. Yang terbesar, cicit saya sudah SMA kelas 1. Luar biasa. Ya, Bu, ibu punya perjuangan sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, buyut ya, ya, cicit ya, sebagai seorang istri ya. ya. Kalau ingin disampaikan kepada anak cucu dan cicit serta semua masyarakat ini, sanak famili dan handai tolan ibu, sebetulnya kuncinya apa bu? Ibu kuat, Ya, saya tekun saja tekun, dengan kesabaran sabaran, serta bekerja apa saja boleh asal halal. nah itu, Nah, sebab ya, jangan sampai yang jadi pegawai negeri korupsi. ya. Ya, jadi semuanya diterima. Ya, Walaupun rezeki itu tergantung ya, dari Allah. ya. Mm-mm. Macam-macam kan rezeki itu Ya. kan. Profesi pun macam-macam, Ya. ya. Kesehatan pun juga rezeki. Macam-macam, ya. Mm-mm. Ya. Ya. Ibu luar biasa. Mm. Jadi intinya ibu ini menjadi pelita dalam rumah tangga itu tidak mudah loh Bu. Karena semuanya akan mengkerucut pada pelita yang dimana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung Bu. Ya, Nah, betul. ibu seorang yang namanya wanita menjadi bumi dipijak, langit dijunjung. Bagaimanapun ibu itu sudah mengajarkan untuk tawadu kepada anak cucu. Ya. Supaya ingat semua profesi itu adalah halal, Ya. bermanfaat, itu Ya. kan begitu. Untuk mengisi kantong-kantong kesejahteraan keluarga. Ya. Dimanapun di situ ada kebolongan kita tutupi sebagai Ya. perempuan. Ya, ya, betul. Jadi jangan sampai juga mengandalkan laki-laki Ya. atau laki-laki mengandalkan perempuan saja. Ya. Jadi saling mengimbangi ya Bu ya. Ya. Begitu Jadi, ya Bu ya. kesetaraan gender itu. Nah, itu Jadi, yang menjadi kata Ya. kunci. ya. Ibu telah menuangkan kesetaraan itu Bu. Ya. Nyata ya Bu ya, hasilnya ya Bu. Ya, ya. Peran ibu tidak dikesampingkan di dalam rumah Ya, tangga. ya. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak bekerja, hanya menerima pensiun, itu keadaan saya tidak kesulitan. Iya, Semuanya itu adalah Allah. ya, Dulu pada waktu saya masih bekerja, Bapak masih jadi pejabat, dompet saya isi. iya, Sekarang saya sudah tidak bekerja, iya, Bapak pensiun. Pensiun. Dompet saya juga isi, Bu. Alhamdulillah. Ibu yakin, masalahnya yakin kan? Iya. Yakin gitu. Dan disitulah letaknya yang namanya anugerah Bu ya. Ya. Nikmat dari Tuhan itu lewat mana saja. Ya. Gitu. Ya. Ibu bergaul ya Bu ya? Ya. Ya. Walaupun di sini saya sudah setua ini, kalau ada pengajian di kampung, Ikut gitu ya Bu. saya datang. Ah, itu. Ini nanti Selasa yang akan datang, saya akan mendirikan paguyuban. Ibu yang mendirikan? Ya, paguyuban PKK. Subhanallah Ibu. Artinya, Tuh, usia Ibu 88, rentang hidup Ibu. jadi paguyuban PKK, ada PKK resmi. Ya. Tapi untuk ibu-ibu yang dulu jadi pengurus PKK provinsi, saya tampung untuk jadi paguyuban. Idenya dari mana Bu? Nah, itu pada waktu itu saya bilang gini, kalau suami sudah tidak aktif, Ya. apa tidak boleh Ya. kita bergaul Ya. dengan teman-teman? Itu idenya ya. Ya, terus saya dirikan Hmm. untuk mereka yang suami-suami. Berapa anggotanya Bu? Banyak, Bu. Hebat Ibu. Banyak Bu. Berapa Bu? Iya. Lebih kurang Bu. Jadi nanti
saya kurang tahu, tidak didaftar kok, Bu. Oh, tidak. Jadi, saya nanti Selasa tanggal 23 ini Kumpul ya. saya kumpul di situ, ya kita senam bersama. Jangan-jangan ini kunci rahasia Ibu Ya. bisa panjang umur begini nih, kuat begini 88 ini, mungkin bahagia di situ. Ya. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah bahagia. Ya. Bahagia. Itu ya kuncinya ya Bu ya. Ya, ya. Ibu Alhamdulillah. silaturahmi, kumpul gitu ya. Ya. Dan istiqomah dalam Istiqomah segala- ya. Mm-mm. Dalam sosial masyarakat itu Ya, penting ya Bu ya. ya, ya. Mengabdi ya Bu ya. Iya, ya. Ya, mudah-mudahan nanti pada akhir hayat kami Ya. itu Amin. husnul khotimah. Amin, amin. Ya. Itu harapan Ibu ya. Ya, ya. Ya. Amin Ibu. Pengabdian itu tidak mandang usia Bu. Ya, Ya tidak mandang usia kecil, muda, sedang, tua, remaja tidak. ya, Ya. Iya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. ya. Ibu, ini aransemen kehidupan ada lagu yang saya sampaikan di platform melalui dunia ya. Ibu pernah mendengar lagu-lagu yang di aransemen kehidupan nggak Bu? Di SSO? Belum. Belum ya. Nah, ada lagu-lagu yang memang menggambarkan seorang ibu ini luar biasa. Ibu sangat sangat telaten, sangat tekun, sangat sejuk ya. Jadi untuk menjadi corong bagi keluarga. Sebetulnya tanpa disadari ibu tuh jadi corong sebetulnya. Ya enggak? Karena ibu sudah berbicara dengan tindakan. Jadi tidak hanya sekedar omongan tapi lakon Bu. Ya. Nah lakon inilah yang sangat sulit orang lakukan. Ya. Kadang-kala orang banyak ngomong teori tapi kenyataannya itu tidak Ya. Bu. Ibu sudah bertindak tanpa banyak teori Bu. Begitu kan Bu. Ya, Nah ya. lagunya yang saya ingin sampaikan di dalam aransemen kehidupan sebelum kita closing, banyak sekali lagu ini Bu. Tetapi ada lagu yang sangat mungkin bagi ibu ini penting sekali ya. Lagu ini ya. Ibu ini apakah pasrah Bu? Dalam kehidupan ini selalu pasrah. Pasrah tapi usaha. Usaha, itu kan. Ya. Jangan melupakan usaha. Ya. Selain itu tapi pasrah. Iya. Itu ya Bu ya. Ya, ini ada lagu pasrah yang akan kita dengarkan bersama ya. Yang mungkin lagu cukup Master. Tuhan, ku hadapkan ke kiblat mukaku, ku pusatkan perhatian padamu, ku pancarkan sinar keteduhan, ku resapi apa yang sedang ku jalani. Tuhan, ku ucapkan salam kelembutan, ku ucapkan kebesaran dirimu yang kalam, ku lukiskan kegaiban dengan rasa hati bergetar. Tuhan, dalam keramaian ku sunyikan diriku, dalam temaram ku hadapkan diriku, dalam gelap-gelap ku pasrahkan diriku. Hiburkan diriku. Tuhan, ku ucapkan salam kelembutan, ku ucapkan
beban dengan rasa suci, ku memohon dengan hati bergetar. Tuhan, dalam keramaian ku sunyikan diriku, dalam kemarahan ku hadapkan diriku, dalam gelap kelam ku pasrahkan diriku, dalam kesunyian ku hiburkan diriku. Ya, Ibu, setelah mendengarkan lagu Pasrah, kunci di dalam kehidupan Ibu itu, kalau saya amati dari sejak kita bincang-bincang, Ibu itu selalu pasrah di dalam kehidupan. Betul. Pasrah sebagai seorang ibu, Ya. sebagai seorang istri, Ya. sebagai seorang pengabdian untuk mengikuti suami di masyarakat. Ya. Kan banyak sekali kan kehidupan ini macam-macam. Kalau tidak pasrah mungkin ibu tidak bisa mengikuti semua itu kan. Ya. Bagaimana Bu? Ya. Memang dalam kehidupan ini kalau tidak pasrah dan usaha Ya, itu kurang baik. Kalau hanya pasrah saja, tidak usaha, ya, itu juga kurang bagus. ya, Maka ya, ada usaha, ya, ada pelaksanaan, ya, dan ada evaluasi. ya, ya, Kalau dalam evaluasi itu hasilnya kurang baik, kita perbaiki betul. supaya menjadi baik. Ya. Begitu Bu. Ya, ya. Nah, di dalam aransemen kehidupan ini, closing yang ingin Ibu sampaikan kepada anak, cucu, sanak famili, dan handai taulan Ibu, kerabat-kerabat, sahabat Ibu, apa Bu? Ya, Untuk semuanya closing. dalam menjalani kehidupan itu boleh saja mencari hal-hal yang baik, tetapi harus juga mengingat kepasrahan itu terutama kepada Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala itu harus kita utamakan. Ya, Walaupun pasrah tanpa usaha ya, tidak ada artinya, ya, ya. tapi usaha Tanpa pasrah. tanpa pasrah juga tidak ada gunanya. Ya. Jadi kedua-duanya harus selaras, Betul. seimbang. Ya, ya, ya. Dalam rentang waktu 88 tahun, Ibu sudah mengisi berbagai hal yang terbaik untuk anak, cucu, dan masyarakat yang ingin disampaikan secara nyatanya itu adalah sebetulnya adalah tindakan, lakon. Ya, Nah, Ibu ini kan sebetulnya membuktikan itu. ya, Lakon itu usaha contohnya. Ya. Ibu berhasil walaupun kecil-kecilan membantu suami, ya, tetapi telah menutupi kebolongan-kebolongan yang ada. ya, Iya. Jadi kalau ada kesulitan, Ibu tidak selalu meminta tolong sama orang lain karena Ya, ada kemampuan itu. ya, Itu kan penting Bu. ya, Kalau kita nggak ada nanti kemana-mana kan repot Bu ya. ya, ya, Makanya seorang perempuan itu harus mandiri juga kan Bu. ya, 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 itu Ibu lakukan ya. ya, Nah, inilah yang closing kita, jangan sampai kita tidak menunjukkan bahwa perempuan itu ada kesetaraan gendernya ya, sebetulnya. ya. Itu ya Bu ya. Akhirnya saya bersyukur sekali bisa ketemu Ibu dalam aransemen kehidupan di dalam Susilawati Susmono Official Ya. ini. Ya, Saya pun juga alhamdulillah. bersyukur bisa bertemu dengan Ibu Susilawati Susmono, Ya, alhamdulillah. dan Allah mempertemukan melalui Ya, anakku Krisnani Sejawati, Ya. di mana dia
sebagai anak didik Ya. Ibu Susmono Susilowati, Ya, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai cita-citanya amin. dan berguna bagi masyarakat Nusa dan bangsa, Amin. terutama keluarga. Iya, ya Bu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ya, Masih ada Bu yang ingin disampaikan? saya kira tidak. Sudah, Hanya alhamdulillah. ucapan terima kasih yang Sama-sama Ibu. sebesar-besarnya, Ya, terutama kepada Ibu Susilowati dan kepada semuanya saja yang telah ikut berkecimpung bersama Ibu Susilowati dan Krisnani Setiawati. Alhamdulillah Ibu ya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Ya, Assalamualaikum ya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan.